Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dada Nandar. Apa kabar semuanya? Hari ini hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Baru pertama kali nih turun hujan setelah sekian bulan, kalau nggak salah Juli, Agustus, September, lebih dari 3 bulan berturut-turut gak ada hujan, panas terus. Dan baru hari ini 10 Oktober turun hujan dan terlihat segar sekali. Itu ada kabut di gunung di belakang, di mana di sana ada tunnel 11 jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Nah teman-teman, sebelumnya seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Dada Nandar, jangan lupa subscribe dan pantau terus channel YouTube ini untuk video-video seputar kereta cepat Jakarta Bandung. Tapi saya aman ini walaupun di jalan kereta, tapi jarak aman. Soalnya ini satu-satunya tempat di mana saya bisa ngerekam trek layang kereta cepat. Nah teman-teman, akhir-akhir ini santer sekali kabar di media bahwa kereta cepat akan diperpanjang sampai Surabaya. Mantap sekali. Kabarnya dari Tegaluar ke Kertajati, kemudian belok ke jalur selatan ke Jogja, Solo, dan Surabaya. Entah itu benar jalur selatan atau jalur utara, nanti kita lihat saja perkembangannya. Dan ternyata bukan hanya kereta cepat, LRT Jabodebek juga akan dilanjut dari Cibubur ke Bogor. Nah mantap kalau memang jadi. Nah masalahnya ternyata masih aja ada masyarakat yang belum paham tentang pentingnya transportasi publik, tentang pentingnya modernisasi transportasi publik. Seperti ada seorang netizen yang komentar miring terhadap rencana pengembangan LRT Jabodebek ke arah selatan, apalagi kereta cepat yang jauh. Mungkin nanti banyak yang nyinyir, LRT Jabodebek aja akan dilanjut ke Bogor, sudah ada yang nyinyir. Nah ini nyinyirnya lucu sekali nih di media sosial, tapi saya nggak tunjukkan namanya demi menjaga privasi dia. Ambisi amat jadi orang, makmurkan rakyat dulu Pak. Murahkan sandang, pangan, pupuk, dan semua yang dibutuhkan rakyat menengah ke bawah, katanya. Murahkan dulu barang-barang, katanya. Jangan dulu bangun infrastruktur transportasi. Lah ini kok gimana? Oke, mari kita bahas ya. Negara kalau ingin memurahkan produk itu kan pasti harus pakai subsidi. Nah masalahnya subsidi ini dari mana sumbernya? Mau dari hutang dari luar negeri kemudian dipakai untuk subsidi, ya kita bangkrut dong nanti. Nggak ada aset hutang terus untuk subsidi, malah bangkrut kita. Sebentar, itu kereta feeder dari Bandung ke arah Padalarang. Kereta feeder untuk kereta cepat bawa penumpang, untuk yang nanti penumpang yang sore. Jadi sekali lagi, kalau pengen barang-barang murah itu pasti kan harus disubsidi oleh negara. Nah pertanyaannya, sumber subsidi itu dari mana? Masa harus dari ngutang dipakai subsidi? Ya bangkrut nanti negara. Ngutang terus tapi aset gak punya. Nah sumber lain untuk subsidi adalah dari pajak. Dan pajak itu dari mana? Sebentar, sumber lain selain ngutang misalnya ya dari pendapatan pajak, dan juga bisa dari hasil badan usaha milik negara atau BUMN. Atau coba teman-teman kasih tahu lagi di komentar, biasanya negara selain dari pajak dan BUMN dapat duit dari mana saja. Boleh di komen. Nah kalau pemerintah tidak menyediakan infrastruktur transportasi yang memadai agar aktivitas perekonomian itu bisa berjalan dengan lancar, dengan adanya infrastruktur transportasi yang memadai, lalu bagaimana bisnis dan usaha di Indonesia akan berkembang gitu? Karena bisnis itu pasti perlu infrastruktur transportasi untuk distribusi barang, untuk pelayanan jasa dan lain sebagainya, butuh sarana transportasi. Nah sekarang kalau pembangunan sarana transportasi diprotes, katanya sejahterakan dulu, makmurkan dulu.
murahkan dulu harganya. Iya, lalu dari mana pemerintah akan dapat sumber duit untuk subsidinya? Pemerintah kan dapat duit dari pajak. Pajak dari mana? Ya dari warga negara yang melakukan kegiatan usaha. Entah itu pengusaha atau karyawan dapat gaji, terus ada potongan pajak dan lain sebagainya. Terus dari BUMN juga dan dari lain-lainnya. Nah itu semua kan bisa berjalan karena adanya infrastruktur transportasi. Mereka bisnis di bidang barang ataupun jasa kan sangat tergantung sekali dengan kelancaran dari infrastruktur transportasi. Sekarang kalau infrastruktur transportasi aja diprotes, katanya sejahterakan dulu, makmurkan dulu, murahkan dulu harganya. Ya bagaimana negara dapat penghasilan untuk mensubsidi agar barang-barang itu murah kalau sumber penghasilannya tidak maju, kerdil karena kekurangan sarana untuk melakukan aktivitasnya seperti infrastruktur transportasi. Bayangkan saja sebuah perusahaan agar distribusi bahan baku dan barang jadinya lancar, itu kan perlu infrastruktur transportasi, pelabuhan, bandara, jalan tol, entah itu jalur kereta cepat, entah itu untuk barangnya, untuk jasanya, ataupun untuk aktivitas para pebisnisnya untuk bepergian. Kan itu semua perlu infrastruktur transportasi kan. Sekali lagi pelabuhan, bandara, jalan tol, jalan biasa, jalur kereta dan lain sebagainya itu kan saling melengkapi untuk kelancaran berbisnis. Sehingga nanti bisnis akan hidup, akan mempekerjakan banyak orang, akan memberikan pajak kepada negara. Pajak nantinya bisa digunakan untuk subsidi, untuk memurahkan barang, untuk kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Itu kan coba kalau infrastrukturnya tidak dibangun, gimana aktivitas perekonomiannya akan muter sehingga negara bisa punya pendapatan dan bisa mensubsidi sehingga barang-barang bisa jadi murah, terjangkau. Nah, netizen yang tadi yang mengkritik pembangunan infrastruktur transportasi yang katanya murahkan dulu barang-barang, itu dia betul-betul tidak paham alur bagaimana negara bisa mendapatkan penghasilan. Itu kan dari perputaran ekonomi. Perputaran ekonomi itu bisa jalankan karena didukung infrastruktur. Jadi yang bilang jangan dulu bangun infrastruktur, murahkan dulu barang-barang, sejahterakan dulu rakyat, ya gimana caranya? Kan negara juga harus punya sumber pendapatan untuk subsidi itu. Murah itu karena subsidi. Nah sekarang negara mau dapat dana untuk subsidi dari mana? Kalau aktivitas perekonomian tidak lancar karena kurangnya infrastruktur. Nah harusnya ke sana berpikirnya. Jadi netizen yang tadi itu jadi mungkin dipikir barang-barang murah, kemakmuran itu bisa datang aja dari atas tanpa adanya mekanisme yang saling berkaitan. Terutama yang peran infrastruktur untuk menggerakkan bisnis, menghasilkan penghasilan, pajak dan lain sebagainya sehingga bisa digunakan untuk operasional negara, pembangunan, subsidi dan lain sebagainya sehingga rakyat bisa makmur, barang-barang bisa murah gitu. Jadi sekali lagi orang yang memprotes pembangunan infrastruktur tapi menginginkan subsidi, menginginkan kemakmuran, itu sama dengan dia pengen barang ada tapi nggak tahu caranya dari mana gitu. Ya memang masih pemerintah dan juga segenap masyarakat Indonesia, media harusnya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa fungsi infrastruktur itu sangat penting dalam aktivitas perekonomian. Kemakmuran itu kan karena ekonomi jalan karena ada sarananya, infrastruktur dan lain sebagainya begitu. Oke teman-teman, maaf kalau agak ngaco menjelaskannya. Lain kali saya akan membahas hal lain. Oke, terima kasih telah menonton. Dan sekali lagi jangan lupa untuk terus memantau channel YouTube Dada Nandar untuk video-video seputar infrastruktur. Terima kasih.